Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah dihadapkan dengan serangkaian krisis global yang meliputi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, disusul dengan kemerosotan ekonomi pasca tragedi 9/11 pada tahun 2001, kemudian terjadi krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 2008, lalu ada krisis nuklir Fukushima pada tahun 2011, krisis migrasi pada tahun 2015, hingga adanya perang dagang dan krisis iklim. Meskipun krisis ini berbeda dalam segi asal maupun skala, tapi mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu adanya potensi untuk menghancurkan individu, masyarakat, dan perekonomian. Saat ini kita dihadapkan dengan sebuah pandemi yang menyebar luas di seluruh dunia yang kita kenal dengan nama COVID-19. Virus ini menyebar dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dimulai dari kesehatan, pendidikan, dan tentunya yang tak luput adalah perekonomian. Keberlangsungan hidup seluruh perusahaan dalam berbagai sektor dan industri sangat terdampak dengan kondisi saat ini. Pertanyaan yang muncul tentunya, bagaimana perusahaan merespon terhadap krisis ini? Apakah bentuk strategic respon yang diambil oleh perusahaan? Dalam Strategic Management Journal yang berjudul Strategic Response to Crisis, Matthias Wanzel dan kawan-kawan merangkum 4 buah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi krisis. Yang pertama adalah retrenchment, atau yang kita sebut dengan penghematan. Langkah ini diambil dengan melakukan pemotongan biaya yang berpotensi mengurangi ruang lingkup bisnis perusahaan. Yang kedua adalah persevering atau bertahan. Berbeda dengan retrenchment, strategi ini justru bertujuan untuk mempertahankan kegiatan bisnis perusahaan dan mengurangi dampak buruk dalam menghadapi krisis. Strategi berikutnya adalah innovating atau pembaruan strategi. Respons ini muncul sebagai dampak lain dari adanya krisis, yaitu membuka peluang untuk adanya pembaruan strategi. Menurut Rosenblum, krisis menawarkan kepada perusahaan apa yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh mereka. Yang terakhir adalah exit strategy atau strategi penghentian kegiatan bisnis perusahaan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi dan tidak dapat dihindarkan ketika respon lain gagal untuk dilakukan. Berbeda dengan kebangkrutan, keluar dari bisnis bisa jadi merupakan keputusan yang sangat berharga. Pada situasi seperti apa sih strategi-strategi tersebut dilakukan? Dr. Muhammad Aryono Murgiono memberikan gambaran 4 skenario yang mungkin terjadi dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah short recession skenario. Skenario ini menggambarkan bahwa segala sesuatu akan kembali normal setelah terjadi resesi pendek. Kondisi ini terjadi di mana waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mencapai imunitas publik global relatif singkat. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang efektif untuk memulihkan perekonomian. Dalam skema ini, pemerintah berhasil melandaikan kurva dan pada saat yang sama juga menawarkan paket ekonomi yang ideal bagi warga negara dan pelaku bisnis. Ini merupakan kondisi ideal yang kita semua harapkan. Dalam kondisi ini, strategi bertahan sangat cocok. Contohnya dengan memanfaatkan cadangan kas atau pinjaman jangka panjang untuk menutupi kerugian sampai segalanya kembali normal. Skenario kedua adalah dunia dihadapkan dengan apa yang disebut dengan prolonged recession. Kondisi ini terjadi saat COVID bisa diatasi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi strategi yang diambil oleh pemerintah kurang efektif baik dalam hal politik maupun ekonomi. Kondisi yang dapat menggambarkannya mungkin adalah Great Depression pada tahun 1930. Saat dukungan keuangan dari pemerintah merupakan hal yang mewah, strategi penghematan merupakan pilihan yang terbaik bagi perusahaan. Retrenchment akan membantu perusahaan bertahan lebih lama hingga kondisi kembali normal. Skenario yang ketiga adalah pada saat pasar menjadi resilient atau tangguh karena pemerintah aktif dalam mendukung perekonomian, walaupun mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menemukan vaksin dan solusi bagi penyelesaian pandemi ini. Skenario ini akan memunculkan apa yang kita sebut dengan normal baru atau new normal. Perusahaan mungkin akan tetap harus melakukan screening kesehatan, physical distancing, memindahkan sebagian aktivitas ke online, dan berbagai hal yang memerlukan inovasi atau pembaruan terhadap strategi.
Skenario yang terakhir adalah kondisi di mana dunia menjadi chaos, kekebalan publik dicapai dalam waktu yang lama, serta pemerintah gagal untuk mempertahankan kesehatan dan malah memperburuk perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sama sekali tidak efektif. Hal ini akan ditandai dengan adanya perlambatan besar dalam ekonomi. Ini merupakan skenario yang paling kita hindari. Dalam skenario ini, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan strategi keluar dengan penghentian bisnis untuk mengurangi potensi kerugian yang akan diderita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak. Untuk kita semua, stay safe, tetap jaga kesehatan.